Sobat Cuan, kembali lagi dalam Cuap-Cuap Cuan on location di Alobank Festival 2022. Kenapa semangat? Karena kita hari ini akan ada banyak banget hadiah Bu Afi yang akan dibagikan, giveaway dan juga akan ada merchandise menarik langsung untuk Sobat Cuan yang nanti bertanya kepada narasumber expert yang ada di sini. Ada Mas Arif Gunawan, Bu Afiliani dan juga ada Pak Dani Eugene ya. Tapi saya mau menyapa teman saya juga yang udah siap-siap kayaknya di tengah ya. Ada Mas Bram di tengah. Bramudia Prabowo kayaknya sudah siap-siap untuk ngobrol-ngobrol langsung. Ada yang mau tanya langsung Ya, di situ betul ada sekali. expertnya. Oke, banyak, banyak loh, banget, Bu. antusiasnya. Oke, aku mulai dari sisi kanan ya. Dengan siapa Kak? Cindy. Kak Cindy, oke langsung tanya aja. Aku mau tanya tentang investasi. Tentang investasi sendiri, sebenarnya udah mulai ikut-ikut, bukan ikut sih, kayak belajar tentang investasi dari tahun 2018. Dan itu bahkan aku udah download aplikasi Ajaib. Tapi sampai sekarang tuh masih maju mundur gitu karena takut gitu. Karena masih belum terlalu mengerti untuk itu. Jadi sampai sekarang tuh masih kepengen gitu untuk investasi karena menarik gitu, apalagi di umur aku yang di awal 30-an ini kayaknya untuk investasi itu udah mulai. Tetapi gimana caranya tuh supaya bisa gitu, supaya nggak takut rugi untuk berinvestasi. Sedangkan untuk pemula sendiri itu baiknya kalau untuk investasi ngambil saham, reksadana atau obligasi yang kayak Bapak sebutkan tadi. Udah itu aja kok. Oke, terima kasih Kak Cindy. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Masih narasumber. masuk maju mundur katanya. Masih maju mundur. Cantik. Justru kalau yang maju mundur itu berarti jalannya udah benar. Karena kalau baru tahu langsung maju itu ujung-ujungnya pasti kejedot. Dan segala sesuatu butuh proses ya. Semua nggak ada yang instan. Jadi kalau ibaratnya kalau mau instan jadi afiliator aja. Bapak. Nah jadi gini, saya nggak bisa. Pasti teman Sobat Cuan, Mbak Afi, Mas Gun, Maria juga kita tahu semua nggak ada yang instan. Kita sekolah kuliah butuh waktu untuk bisa bersukses di kerja. Sama investasi. Jadi kadang-kadang orang suka pikir nih, jadi dokter kuliahnya puluhan tahun. Tapi kalau mau investasi katanya 3 bulan aja ikut kursus selesai. Ya enggak juga, semua butuh proses. Tetap belajar. Yang penting gini, kita step yang pertama dulu, mau dulu investasi. Kedua cari tahu dulu kita ini tipenya seperti apa. Apakah saya tipenya investor, apakah saya tipenya trader. Resikonya diukur. Gampangnya gini, kalau sekali sehari trading cut loss 40 juta, atau jangan 40 juta deh, cut loss 10% berani nggak? Kalau nggak berani berarti belum sampai ke situ. Jadi yang pertama belajar. Tahu diri sendiri, memang pastikan dulu dan cari tempat yang benar. Saya nggak akan ngomong ke yang tempat lain dulu lah ya. Saya nggak ngomong warung sebelah, tetangga sebelah. Nah yang saya cuma bisa bilang di investasiku kita ada yang tadi setiap hari kita ada trading ideas, kita ada artikel-artikel pembelajaran, ada video-video pembelajaran, bahkan kita ada akademi investasiku. Di situ ada modul-modul mulai dari dasar, intermediate sampai advance. Dan sekali lagi, tidak ada yang instan, butuh waktu. Dokter butuh 30 tahun, ya tentunya 20 tahun baru sukses, sama investasi juga seperti itu. Tadi kalau Tapi pemula, jalannya udah benar. Maju mundur, di awal maju mundur itu benar. Karena tadi saya bilang kalau di awal udah sikat black itu pasti kejedut. tadi kalau untuk pemula saham, obligasi atau reksadana tadi Pak Dani? Nah saran saya kalau baru mulai reksadana dulu. Gitu. Reksadana dulu ya. Tapi mau tambahin? Oke, saya tambahin ya. Jadi gini, memang kita harus tahu dulu kita tuh tipenya berani ngambil risiko atau tidak. Kalau kita berani mengambil risiko itu biasanya orang udah mulai berani ngambil obligasi sama saham gitu ya. Tapi kalau kita belum berani mengambil risiko mungkin yang paling aman dulu lah. Ya mungkin obligasi dulu gitu. Jadi memang ada tahapan biasanya gitu. Nah terus yang kedua memang kita itu bicara kalau sekarang ini banyak milenial tuh hanya bicara trader, pengen cari untung dalam jangka pendek gitu. Padahal yang harus kita lakukan justru adalah target kita apa.
Sehingga ketika kita simpan uang atau kita investasi, targetnya lebih jangka panjang. Nah ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh kaum milenial supaya jangan hanya bicara short term gitu. Nah ini bahaya sebenarnya. Kalau short term itu ya kayak sekarang, orang uangnya 100% taruh Bitcoin. Sekarang lagi jatuh harganya bisa bunuh diri gitu ya. Nah itu karena dia mimpinya yang bagusnya aja. Harusnya kita bicara tentang resiko dulu, jangan returnnya dulu. Itu sih tambahannya. Oke, ya tepuk tangan boleh. Oke, Maria, tadi kan kita udah bicara terkait investasi nih. Ini kebetulan ada dari Mas Rehan yang mau tanya-tanya tentang alobank tuh kayak gimana sih Boleh. pay letternya. Oke, silakan Boleh. Mas Rehan. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah mengadakan acara Alobank Festival hari ini dan sampai tanggal 22. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengundang artis-artis yang kita pengenkan. Terima kasih untuk sebelumnya. Dan untuk beralih ke pertanyaannya, saya mau beralih ke Alobank yang digital, yang di aplikasi. Saya mau nanya tentang pay letter. Di ketentuan pay letter itu apakah ada untuk minimal umurnya dan untuk ketentuannya bagaimana? Dan untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada yang membuat kita lebih gampang untuk daftar pay letter atau ada sistem B-checking untuk di sistemnya? Karena kita kayak Oke. di toko sebelah pasti ada sistem yang B-checking ataupun tidak ada untuk di Alobank yang di apps-nya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Rehan. Nampaknya Pertanyaannya kalau bagus dilihat nih. bagus sekali karena memang aktif berbelanja nih kayak Mas Rehan ya. Pay letter juga sebagai daya tarik ya Bu ya. Sebelum saya jawab ya, jadi gini, ini juga harus hati-hati. Karena sekarang dengan adanya digital ini orang seringkali tidak bisa memanage uangnya. Jadi belanja, begitu itu duitnya habis baru bingung gitu. Nah ini bahaya juga. Nah pay letter ini adalah sebenarnya diberikan fasilitas untuk semacam kredit tapi jangkanya lebih pendek sebenarnya gitu. Jadi misalnya kita beli sekarang nih, kita baru mau bayar di akhir bulan gitu. Nah memang bedanya adalah kalau BI checking itu biasanya cenderung pada bank-bank konvensional ya. Nah sedangkan kalau bank-bank seperti digital ini lebih memanfaatkan database. Jadi nanti dalam belanja sehari-hari Anda akan kelihatan tuh databasenya. Jadi pengeluaran Anda tuh sebenarnya rata-rata berapa sih? Sehingga bisa diberikan nanti di banknya sendiri akan menentukan nih orang ini nih batas kasih pay letternya tuh paling maksimal berapa sih gitu. Jadi ada credit rating yang dibuat sendiri oleh bank-bank digital. Karena bank digital itu punya database ya. Baik itu kerjasama, kan kerjasama kita banyak sekali ya. Ada dari media ya, ada T-Com saja kita udah punya banyak gitu. Nah nanti kita akan lihat perilaku dari masing-masing gitu. Makanya buat kaum milenial ya harus perilakunya bagus sehingga nanti dapat kemudahan-kemudahan yang diberikan terutama adalah yang berkaitan dengan kredit gitu. Rekam jejak keuangan ya Bu ya, Betul, harus betul. dibutuhkan ya. Jadi Padahal justru dengan adanya bank digital ini yang tadinya nggak bankable itu bisa jadi akan bankable karena ada track record gitu. Kalau yang disebut bankable itu adalah track record yang ada datanya di BI checking gitu. Sedangkan yang ini enggak, tetapi dibuat sendiri oleh bank-bank semacam digital gitu. Makanya kalau dia ratingnya lebih bagus ya memang nanti akan berbeda dari sisi treatmentnya gitu. menjawab ya Mas Rehan ya. Pak Dhani mau ditambahkan? Saya mau tambahin dikit aja, ini sedikit dari pengalaman, jadi hati-hatian hutang bagus dan hutang jelek. Jadi intinya itu, saya tetap punya prinsip adalah ada kalau kredit produktif, hutang produktif dan hutang konsumtif. Kalau hutang konsumtif saya syaratnya biasanya gini, kita bisa bayar cash nggak? Kalau kita nggak bisa bayar cash berarti bukan waktunya kita beli di situ. Kalau kita bisa bayar cash baru kalau mau ambil pay later boleh supaya kita mengatur cash flow. Beda nama sama hutang-hutang produktif ya. Jadi saya sarankan kalau konsumtif, kalau kita cash aja nggak bisa bayar jangan ambil. Nah jadi ini jebakan Batman ini. Kalau generasi saya dulu banyak generasi saya kejebak di kartu kredit. Ya kan baru pertama kali kerja dapat kartu kredit full bayar sampai cicilan minimal aja nggak bisa. Ya kan. Nah, kalau generasi sekarang saya lihat tetap sobat cuan ini yang gen milenial itu dari pinjol. Makhluknya sama cuman berbeda cara kerjanya sama makhluknya berbeda. Jadi agak hati-hati di sini. Jadi ini saya nggak enak juga nih Mbak Afi nih. Ini ngurangin cuannya Alobank nih jadinya nih. Tapi benar, kalau tadi mau mencapai kebebasan finansial, mau aset produktifnya bagus, satu, di tahap-tahap awal
tahan konsumsi. Fokus Sobat Cuan adalah menaikkan revenue. Kan sebenarnya kalau mau cepat kaya cuma satu, revenue pendapatan naik, pengeluaran turun kan. Nah, fokusnya di situ dulu. Tahan kredit konsumsi sampai kalau kriteria gampang aja lah. Kalau gue bisa bayar cash ya baru boleh ambil kredit konsumsi pakai yang pay later, pinjol dan lain-lain. Itu yang harus diperhatikan ya. Ada ininya apa namanya pay letternya ada tapi bisa dipikirin dulu untuk dipakainya kayak gimana gitu ya. Pastinya tadi dilihat juga ya dari sisi track recordnya juga dilihat. Cukup menjawab ya Mas Rehan ya. Next. Oke. Satu lagi bro. Oke boleh, ini juga sudah ada Kak Nilam, bener banget Bank Digital ternyata memang bank milenial. Karena memang sangat antusiasnya bagus banget. Tadi ada Mas Rehan yang tanya Bank Digital, sekarang ada Mbak Nilam yang mau tanya-tanya tentang Alobank. Silakan Mbak Nilam. Selamat siang buat Ibu dan Bapak. Saya ingin bertanya tentang bank digital. Jadi kan bank digital itu masih memerlukan juga koneksi dengan bank konvensional seperti top up-nya gitu. Jadi masih harus perlu bank konvensional. Jadi menurut Bapak atau Ibu, apa sih poin penting bagi kita kaum milenial ataupun kaum umum lainnya untuk bisa mendownload Alobank atau bank digital? Jadi keuntungan apa gitu yang lebih daripada bank konvensional? Poin penting untuk kita bisa punya bank digital itu apa? Gitu. Oh oke, karena kan top up-nya masih pakai bank konvensional gitu ya. Top up-nya gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau prinsip bank itu bisa langsung sebenarnya ya. Nah, memang kan sumber dana itu beda-beda ya. Apakah kalau sumber dana kita biasanya dari gajian kan. Dari gajian kan biasanya ada dari bank lain kan. Tapi kalau kita gajiannya langsung ke Alobank biasanya ya langsung masuk ke Alobank gitu. Jadi nggak perlu lagi transfer. Kecuali kita memang mau transfer dari bank lain gitu ya. Jadi sebenarnya bedanya adalah kalau bank digital itu benar-benar mulai dari buka sampai transaksi itu menggunakan. Makanya kita cuma punya kantor cabang 2. Tapi tetap ada pelayanan konsumen secara digital gitu ya. Jadi bukan berarti kalau digital itu kalau kita mau komplain nggak ada, tetap ada. Jadi cuman sarannya sangat berbeda gitu ya. Nah, sedangkan bank konvensional itu memang orang masih bisa datang ke kantor cabang gitu ya, bedanya gitu. Kalau ini benar-benar sudah tidak, bahkan buka rekening pun enggak. Deposito biasanya kita cari dulu kan orang deposito bunganya berapa, ini enggak. Kalau Anda lihat di aplikasi itu ada tulisannya kan deposito bunganya berapa gitu. Nah, kita tinggal masukin aja uang kita mau didepositin berapa. Jadi enaknya bank digital itu kita bisa mengatur keuangan kita sendiri tanpa harus mencari marketingnya, harus datang ke bank gitu. Kalau ini kan nggak di rumah kita bisa mengatur. Makanya sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya kita bisa mengatur sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa mengatur itu yang bahaya dengan bank digital. Karena akhirnya kita jadi terlalu banyak belanja, nggak mikirin income, nggak mikirin investasi. Makanya di dalam bank digital itu kenapa kita juga menawarkan investasiku. Supaya orang itu seimbang antara belanjanya di grupnya CT Corp ya kan. Dan juga kita ada untuk investasinya gitu. Jadi ini sudah memenuhi kebutuhan hidup orang. Ya, hidup orang itu tidak hanya makan tapi juga investasi dan juga menabung. Gitu Mbak. Oke lengkap ya. Mungkin belanjanya nggak masuk ke kolom keranjang belanjanya e-commerce tapi keranjang belanjanya investasiku. Jadi belanja juga Bu. Betul. Tapi belanjanya yang lain gitu ya. Belanja Check out-nya. Terus makannya saham gitu ya. Iya. Belanjanya yang lain. Oke, thank you ya Bram. Nanti kita masih akan nyambung lagi nih diskusi kita juga bareng dengan Sobat Cuan. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Cuap Cuap Cuan on location di Alobank Festival 2022.